Selamat datang teman-teman di kelas Teori Sastra Pasca Struktural. Terima kasih telah mengikuti kelas pada hari ini bersama saya Linda Amita Krisnandini. Hari ini kita akan membahas tentang kritik sastra feminis. Apa sih kritik sastra feminis itu? Kok ada feminis, terus ada sastra, terus kok dikritik ya kan? Pasti diantara teman-teman ada pikiran-pikiran tentang kayak gitu tadi. Oke, sebelum itu mari kita membahas tentang akar dari kritik sastra feminis, yaitu konsep feminisme. Ada yang tahu feminisme itu apa? Baiklah, mari kita ulas. Feminisme merupakan sebuah gerakan di mana dimotori oleh kaum perempuan yang menuntut mengenai persamaan hak terhadap laki-laki. Kemunculannya ada 3 faktor yang mempengaruhi kemunculan dari gerakan feminisme ini. Yang pertama adalah faktor politik, yang kedua adalah faktor keagamaan, dan yang ketiga adalah faktor sosial. Pada faktor politik ini, kaum perempuan yang mendukung gerakan feminisme ingin agar mereka terlibat dalam kancah perpolitikan dalam suatu bangsa dan sebuah negara. Mereka ingin agar suara dari politik mereka, suara-suara untuk memilih calon-calon pemimpin mereka itu didengarkan. Nah, karena dari keinginan tersebut, mereka muncul gerakan feminisme. Mereka ingin setara dengan laki-laki yang dapat mencalonkan diri, berkompetisi di ajang perpolitikan, maupun memilih siapa sih yang akan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat pada negara itu. Yang kedua adalah faktor keagamaan. Teman-teman tentunya tahu ada beberapa agama yang tidak memperbolehkan keterlibatan perempuan di dalamnya. Nah, karena ketidakbolehan perempuan terlibat, maka kaum feminisme ini ingin agar mereka setara dengan laki-laki yang diperbolehkan untuk terlibat di kegiatan keagamaan. Mereka ingin lebih dekat dengan Tuhan dengan cara terlibat dalam kegiatan keagamaan. Yang ketiga adalah faktor sosial. Teman-teman tentunya pernah mendengar lingkungan sosial teman-teman menyepelekan tentang perempuan dan segala macam, dan tidak boleh ini itu karena kamu perempuan. Nah, di sini teman-teman kaum perempuan pada masa itu ingin agar dalam sosial ini mereka lebih bisa berpartisipasi, lebih bisa terlibat dalam segala keadaan sosial dengan tujuan kesetaraan dan persamaan hak, serta tidak mengungguli laki-laki. Jadi perempuan-perempuan pendukung gerakan feminisme ini menginginkan kesetaraan dan persamaan hak yang sama dengan laki-laki. Namun dengan garis bawah, mereka tidak ingin mengungguli laki-laki. Jadi teman-teman tolong di garis bawahi bahwa pendukung konsep feminisme ini tidak ingin mengungguli laki-laki, tapi mereka ingin setara dengan laki-laki. Karena feminisme ini adalah sebuah gerakan, tentunya menimbulkan berbagai gelombang gerakan yang fokus gerakannya ini berbeda-beda. Gelombang gerakan feminisme ini ada 4, teman-teman ya. Dimulai pada tahun 1890-an gelombang gerakan pertama hingga 1950-an dengan fokus gerakan adalah hak politik serta hak kepemilikan oleh kaum perempuan. Pada masa itu kaum perempuan seperti yang aku bilang tadi, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Jadi pada gelombang pertama ini mereka menuntut agar memiliki hak yang sama di kancah perpolitikan, serta hak kepemilikan properti. Kalian nggak mau dong tentunya setelah nabung lama ya, terus kalian beli properti, tapi itu nggak bisa diatasnamakan kalian. Bisanya diatasnamakan anak atau suami bagi yang sudah menikah. Jadi mereka menuntut hak itu agar mereka juga punya pegangan gitu loh. Mereka juga memiliki properti atas nama mereka sendiri, nggak harus atas nama suami atau anak. Wilayah gerakan gelombang pertama ini bergerak pada Persia, Swedia, Denmark, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Inggris. Lalu
10 tahun kemudian, sekitar ya 1960-an hingga 1980-an, gelombang kedua dari gerakan feminisme ini muncul dengan fokus gerakan mengurangi ketidakadilan seksual baik di lingkup keluarga, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Pada saat itu, kaum perempuan ini mengalami ketidakadilan seksual. Dan ketidakadilan seksual itu tidak hanya terjadi di luar lingkup keluarga, tapi di lingkup keluarga juga bisa terjadi ya teman-teman. Jadi sekarang ini teman-teman yang perempuan harus berhati-hati untuk kejahatan seksual, maupun yang laki-laki juga kalau ngelihat ada temennya atau ada orang itu perempuan terus mereka mengalami ketidakadilan seksual atau kejahatan seksual, ditolong ya teman-teman. Yang laki-laki juga harus menahan nafsu supaya tidak terjadi ketidakadilan seksual antara perempuan dan laki-laki. Nah, fokus gerakan gelombang kedua ini terjadi di Amerika Serikat, yang khususnya itu mereka bergerak di lingkungan daerah kultur Amerika Serikat seperti Los Angeles, Michigan, dan sebagainya. Lalu di wilayah Eropa dan juga mulai masuki ke benua Asia. Setelah gelombang gerakan kedua, terdapat pula gelombang gerakan feminisme ketiga, yakni pada tahun 1990-an hingga 2008. Fokus gerakan pada gelombang ketiga ini adalah promosi nilai individualistik terhadap perempuan. Jadi mereka mempromosikan, mereka menggencarkan mengenai eksistensi perempuan itu ada gitu. Jadi kaum feminisme ini ingin agar kaum laki-laki atau bahkan seluruh dunia ini ingin tahu kalau perempuan itu eksis, perempuan itu ada, dan mereka itu sebuah individu yang mandiri. Wilayah gerakan pada gelombang ketiga ini adalah Amerika Serikat, Eropa, dan mulai menguat di negara Asia dan Afrika. Seperti yang aku jelaskan di gelombang kedua tadi, bahwa gelombang kedua itu Asia masih mulai masuk gitu, masih mulai menancapkan akar. Nah, di gelombang ketiga ini mereka mulai menguat. Lalu pada gelombang terakhir, yakni gelombang keempat yang berlangsung pada tahun 2008 hingga sekarang, mereka memfokuskan gerakan feminisme pada perlawanan terhadap pelecehan seksual baik secara fisik dan verbal serta melawan misogini. Jadi pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, namun juga bisa sebagai bentuk verbal ya, seperti yang teman-teman tahu kayak catcalling itu namanya pelecehan seksual verbal, dan itu nggak boleh ya teman-teman. Tolong yang suka catcalling mulai sekarang dihentikan. Wilayah gerakan pada gelombang keempat ini adalah Amerika Serikat, Eropa, dan secara khusus mulai menyebar pada negara mayoritas muslim. Jadi sekarang banyak kaum perempuan di negara mayoritas muslim mulai menggemakan gerakan feminisme ini. Nah, sebagai sebuah gerakan tentunya perempuan-perempuan dengan yang mendukung gerakan feminisme ini, mereka memiliki pemikirannya masing-masing. Selama ini tuh ada 4 aliran mengenai gerakan feminisme. Yang pertama adalah gerakan feminisme Marxis. Gerakan feminisme Marxis ini mempercayai bahwa adanya ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan berpusat pada kapitalisme, tumbuh karena adanya kapitalisme. Seperti yang teman-teman tahu bahwa ajaran Marx ini menolak keras adanya pengkotak-kotakan kelas. Nah, karena adanya pengkotak-kotakan kelas ini, kaum feminisme Marxis percaya bahwa itu semua merupakan akar dari ketidakadilan gender. Lalu yang kedua, ada feminisme postkolonial. Feminisme postkolonial ini tentang kaum perempuan pada sebuah bangsa, sebuah negara yang dulunya mengalami penjajahan, sehingga menghasilkan sistem struktur patriarki di dalamnya. Negara-negara bekas jajahan tentunya meninggalkan atau mewariskan sistem patriarki, sehingga kaum feminisme postkolonial ini menentang adanya struktur patriarki tersebut. Jadi kaum yang berpegang teguh pada feminisme postkolonial ini menolak adanya
penjajahan, menolak adanya patriarki yang disebabkan oleh penjajahan, dan mereka ingin itu kaum perempuan di sana bebas dari sistem patriarki bekas jajahan tersebut. Yang ketiga adalah feminisme radikal. Kaum perempuan yang berpegang teguh pada feminisme radikal ini menentang adanya patriarki, kurang lebih sama seperti feminisme postkolonial. Namun feminisme radikal ini bukan menentang laki-laki, melainkan menentang sistem patriarki. Jadi lebih ke sistem, bukan ke orangnya. Yang terakhir adalah feminisme liberal. Kaum feminisme liberal ini memandang perempuan bahwa mereka itu memiliki kebebasan, memiliki kehendak bebas, free will, memiliki eksistensi yang harus diakui. Jadi mereka menempatkan perempuan pada kebebasan, kepada individual, kepada memandang perempuan bahwa mereka itu merupakan seorang individu yang bebas memilih antara A, B, dan C sesuai dengan kehendaknya. Nah, gimana ini teman-teman? Udah paham belum tentang konsep feminisme yang menjadi akar dari teori kritik sastra feminis? Ini masih separuh nih ya, ini baru mau masuk ke teori kritik sastra feminis. Karena tadi kita udah sedikit bahas tentang konsep feminisme, sekarang giliran kita untuk mengetahui lebih dalam tentang kritik sastra feminis. Masih kuat kan teman-teman dengerin aku? Oke, mari kita lanjutkan. Kritik sastra feminis memiliki tugas yakni membongkar hegemoni patriarki. Dan fokus pada teori kritik sastra feminis sendiri adalah studi sastra dengan fokus analisis perempuan. Jadi intinya itu kritik sastra feminis ini membongkar hegemoni patriarki melalui karya-karya sastra. Jadi para pengarang, para penulis ini menghadirkan sudut pandang perempuan ke dalam karya sastra untuk membongkar hegemoni patriarki. Dengan fokus studi sastra yang memiliki sudut pandang perempuan yang dirasakan oleh perempuan itu kayak gimana sih? Nah, itu dituangkan dalam teori kritik sastra feminis. Secara garis besar, kritik sastra feminis bukan hanya mengenai pengarang perempuan, karya pengarang perempuan, tokoh perempuan dalam karya sastra, dan kritikus sastra yang perempuan. Jadi ini tuh bukan tentang orang di luar karya, bukan tentang secara teknis karya itu bagaimana, tetapi mengenai konteks yang ada dalam sebuah karya sastra menggunakan sudut pandang perempuan atau reading as a woman. Jadi teman-teman, sebuah karya yang memiliki sudut pandang, memiliki pengertian, menggunakan sudut pandang perempuan atau pikiran perempuan, itu adalah kritik sastra feminis. Nah, kritik sastra feminis ini tujuannya seperti konsep feminisme mewujudkan kesetaraan gender yang objektif dan netral melalui karya sastra. Jadi karya sastra ini merupakan sebuah media yang digunakan oleh pengarang atau penulis karya sastra untuk mewujudkan kesetaraan gender. Karena dengan mereka berkarya, dengan mereka menghasilkan sebuah karya sastra, itu akan memiliki dampak yang besar untuk sebuah bangsa, sebuah negara, bahkan dunia. Makanya dengan ini mereka menggunakan karya sastra untuk mewujudkan kesetaraan gender. Karena di Indonesia sendiri akhir-akhir ini, sekitar 1 atau 2 dekade terakhir ini, mereka banyak menuliskan tentang karya sastra yang bergenre feminisme, seperti yang saya jelaskan tadi mengenai reading as woman. Jadi dalam karya sastra tersebut penulis atau pengarang menghadirkan sudut pandang perempuan, gimana sih laki-laki kalau pandangan perempuan, gimana sih dunia dengan sudut pandang perempuan, gimana sih kejadian ABCD dalam sudut pandang perempuan. Seperti itu teman-teman. Nggak kerasa ya kita udah belajar mengenai kritik sastra feminis dan sedikit mengulas tentang konsep feminisme sendiri. Ada yang belum paham teman-teman, mungkin bisa ditanyakan lewat kolom percakapan ataupun lewat komentar-komentar. Oke, bila nggak ada,
Aku akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini mengenai kritik sastra feminis. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.